Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran bashiran. Tabarakalladzi ja'ala bis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi sirajan wa muniran. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran. Amma ba'd. Sahabatku Tasdiqiyah Channel dimanapun berada, sahabatku dimanapun di dalam negeri maupun di luar negeri, pada kesempatan kali ini kita semua tentu mengetahui di tengah-tengah pandemi corona atau COVID-19, kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban dari masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Terkait hal itu bisa dengan ilmu, juga bisa membantu dengan harta maupun membantu dengan tenaga atau dengan lainnya. Nah, pada kesempatan ini pemirsa dimanapun berada, terkait hal ini tentu saya mendapatkan pertanyaan, juga mendapatkan hal-hal yang terjadi di kabar media sosial maupun di lapangan, yaitu terkait dengan bagaimana cara sholat untuk tenaga medis yang menangani virus corona ini. Nah, baik, tentu seorang tenaga medis mempunyai kewajiban untuk menangani hal ini terkait dengan profesinya, yaitu bekerja di rumah sakit yang menangani tentang COVID-19 ini. Namun halnya dikorelasikan dengan kewajiban khusus bagi tenaga medis yang beragama Islam, yaitu harus melaksanakan kewajibannya, itu sholat 5 waktu. Nah, saya akan memaparkan, akan memberikan yaitu terkait dengan bagaimana cara sholat bagi tenaga medis yang menangani virus corona, ya, seperti itu. Pertama, tentu kita ketahui sholat itu adalah suatu ibadah, kewajiban untuk kita semua, khususnya orang yang normal seperti kita dan orang yaitu tenaga medis. Bagaimana melaksanakannya? Terkait hal itu, di darurat apapun, sedarurat apapun, sholat harus tetap dilaksanakan oleh kita semuanya. Terlepas dari itu, ada tenaga medis juga tentu memakai APD, alat pelindung diri. Dalam hal itu, terlepas dari dia bisa berwudu atau hanya bertayamum, atau juga tidak bisa berwudu dan bertayamum, sholat tetap dilaksanakan seperti itu, yaitu dengan dijama, selanjutnya dijama oleh zuhur dan asyar, maghrib serta isya, maghrib dan isya, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya, yaitu tidak membebankannya kepada umatnya. Allah telah memberikan, tidak akan membebankan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Nah, ada dalil di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang di luar batas, kecuali di luar batas kemampuannya, seperti itu. Nah, dalil yang selanjutnya adalah ada dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, yaitu fattaqullaha mastata'tum, maka bertawakallah kepada Allah semampu kalian, seperti itu. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum.
jika kalian kuperintahkan melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Begitu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabatku dimanapun berada, khususnya tenaga medis, perawat maupun dokter dan yang lainnya, terkait hal itu, yaitu kewajiban sholat yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba, ya, maka kewajiban itu gugur darinya. Oleh karenanya waktu sholat tidak bisa ditinggalkan. Waktu sholat tidak bisa ditinggalkan dalam masing-masing waktu itu. Nah, maka dari itu selama waktu sholat itu bisa dilaksanakan, laksanakanlah. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mungkin di dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kita ketahui, komitmen kita terhadap hukum iman dan hukum Islam, maka sholat itu sendiri tidak bisa ditinggalkan. Nah, seperti itu. Dalam hal itu di mana sholat itu juga bisa menjadi para tenaga medis untuk bisa tetap dilaksanakan dan juga kerja tetap konsisten. Yaitu yang pertama, kesimpulan dari yang saya paparkan di awal, yaitu sholat tetap dilaksanakan waktunya masing-masing, ya, bila tidak dalam keadaan darurat, yaitu bersuci jauh dari najis. Ini yang kesimpulan pertama. Yang kedua, sholat tetap dilaksanakan, ya, sholat tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan darurat, ya, memakai APD, alat pelindung diri. Tentu sahabatku, ya, pasti bertanya-tanya bagaimana sholat memakai APD. Nah, terkait dengan hal itu mesti karena APD katakanlah terbatas. Nah, terkait hal itu boleh dilaksanakan sholatnya itu, ya, bisa di jamak takdim maupun di jamak takhir, ya. Jamak takdim dilaksanakan, ya, di awal sholat duhur terlebih dan setelah itu asyar, dan juga bisa dilaksanakan jamak takhir, ya, diakhirkan, seperti itu, dilaksanakan namun diakhirkan. Nah, selanjutnya duhur dengan asyar dan maghrib dengan isya, dan subuh pun tetap dilaksanakan sebelum terbit matahari. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jika akhirnya waktu sholat itu waktunya mau habis untuk tenaga medis, ya, karena memang mungkin menangani pasien corona dari perawatannya hingga dimakamkannya kalau ada yang meninggal karena sibuk, meskipun itu terlambat tetap dilaksanakan pada waktu itu, ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu pasti waktu itu terasa sangat cepat, namun tetap sholat sahabatku harus dilaksanakan. Nah, pertanyaan kembali, ada juga yang menanyakan bagaimana kalau memakai pampers dewasa. Ya, tentu memakai APD karena juga takut, ya, karena virus itu juga takut masuk sehingga tidak dilepas, dan minum pun susah ataupun mau ganti pampers pun susah misalnya, tetap dalam keadaan seperti itu pun sholat diperbolehkan, ya. Begitu sahabatku. Jadi di mana di dalam pembahasan ini tentu tenaga medis jangan merasa khawatir, ya, tetap ibadah dilaksanakan. Justru dalam keadaan seperti itu lebih banyak berdoa, ya, ketika menangani pasien, dan sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Alternatif yang saya berikan tadi yaitu bisa menjadi bahan acuan untuk para tenaga medisnya. Kenapa tidak boleh di jamak qashar, ya, harus di jamak saja, karena pada hakikatnya kalau qashar itu dilaksanakan di dalam safar atau perjalanan, kalau jamak itu dilakukan ketika butuh, seperti itu, ya.
Jadi sahabatku, dimanapun berada, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik dengan cara apapun, dengan ilmu dan pengetahuan ya, agama maupun ilmu lainnya, yaitu kita berharap pandemi ini segera berakhir dan tentunya yang mempunyai harta yang ada dan juga mempunyai tenaga yang mumpuni dan juga mempunyai ilmu untuk bisa memberikan yang terbaik, mengkontribusikan kepada kawan-kawan di luar sana. Tetap semangat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atubul afwa minkum, dan di lain waktu kita bertemu lagi. Sampai jumpa di channel Tasdikia dengan pembahasan yang lainnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.